Wah, belum 20 tahun harta 11 miliar Kita- karena mainin game. Kita kerja berapa tahun tuh? Gue iri Ngumpulin hati. 11. 100 tahun. 100 tahun 7 kali reinkarnasi. Kompetisi kasih bagus. Internetnya bagusin. Ini Udah 5G kan. Udah 5G kan. Jangan blokir situs porno aja. Ya. Internetnya Bapak bagusin. Joni Plate. Kembali lagi di Biar Baper bersama saya Marlon. Saya Ardi. Saya Henry. Kita kali ini mau ngomongin tentang apa ya? Tentang e-sport. E-sport. Kita tadi bukan tadi sih. Kita beberapa kali nonton Mobile Legend e-sport anjir, turnamen MPL. Seru juga sih. Dan kita main ya Hen ya. Main. Ardi juga lu main sih. Ardi main. Ya, Lu masih main gak sih? Sekarang udah enggak sih. Udah lama banget. Sama sih. Gue juga Lama enggak. banget. Henry kayaknya masih main. Enggak, gue mau balik. Mau make a comeback. Lu mau comeback ya? Cuma yang seru tuh sebetulnya ini sekarang e-sport bukan sekarang ya, udah 3 tahun, 4 tahun? Lebih kan? 4 tahun, 5 tahun Sebelum terakhir ya. pandemi ya. Sebelum pandemi Jauh. tuh. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. 5 tahun terakhir tuh udah jadi apa ya, udah jadi sesuatu yang wow banget gitu. Cuma lu kebayang gak dulu kita main game? Lu ngalamin gak sih? Gue dulu ngalamin tuh main game dibatasin. Waktu zaman Nintendo, bayangin Nintendo 16 bit. Nintendo 8 bit. 8 bit. 8 bit Nintendo. Itu cuman boleh Sabtu Minggu, anjir. Sabtu Minggu, gue naik ke Sega, habis itu gue berhenti karena gue gak main PlayStation. SMP gue udah banyak Super nongkrong. Nintendo gak ada lu? Enggak. Sebelum PS kan Super Nintendo. Iya, jadi gue sampai Sega, berhenti sampai Sega. Jadi dari Nintendo 8 bit, Sega, Super Nintendo gak main, PlayStation gak main. Maksudnya gak main tuh gak punya, bukan gak main sih. Gue main akhirnya di rumah temen gue. Sampai akhirnya, bukan sampai akhirnya, berhenti karena gue kebanyakan nongkrong. Gue lebih suka nongkrong, zaman SMP, SMA nongkrong. Rental PS ya. Rental PS tuh jadi balik kuliah. Di kuliah dulu gue main rental PS kan. Tapi itu juga ngisi waktu kuliah, bukan yang diseriusin gitu. Terus baru udah sampai situ aja. Nah baru gue main game online karena Android. You know, kita juga main game online karena Android kan. Mulai main di handphone lagi. Dan itu sempat juga nyita waktu tuh. Nyita waktunya gue sempat main sama Henry nih. Iya, gue tahu kok kalau kalian main kan gue ngeliatin. Sampai jam Tengah 3 malam pagi. buta anjir. Sampai jam 3 pagi. Iya 4 tengah malam pagi. buta sampai jam 3 pagi. Cuma yang di situ pun kita tidak pernah terpikir untuk jadi seorang atlet e-sport profesional kan. Hanya menikmati permainan aja kan. Udah tua aja sih Lon. Iya sih. Gak cuma gue ada juga beberapa teman-teman kantor gue gitu atau yang gue kenal ada beberapa teman-teman kita juga main terus gitu. Maksudnya memang enjoy aja memang pilihan lu main game gitu. Tapi pertanyaannya kan sebetulnya kebayang gak sih dulu bahwa kita ngebayangin gak sih dulu bahwa game itu akan jadi apa ya? Akan jadi profesi malah gitu. Iya. Ya dong. Gamer, profesi gamer loh. Dulu kita ngebayangin, kalau gue ngebayangin dulu pencipta game. Makanya Iya, programmernya gitu. Developernya lah. Developernya. Menjadi gamer sendiri kan akhirnya bukan apa ya, bukan gak kebayang sih gitu. Gak kebayang dulu menjadi gamer tuh akan seperti apa. Nah sekarang gamer, lu bangga gitu. Gue gamer nih. Kemarin misalnya salah satu pemain pro player diwawancara di salah satu podcast, harta lu berapa? Dia belum 20 tahun. Harta lu berapa? 11 miliar. Waduh. Wah, belum 20 tahun harta 11 miliar Kita- karena mainin game. Kita kerja berapa tahun tuh? Gue iri Ngumpulin hati. 11 100 tahun. 100 tahun 7 kali reinkarnasi. 100 tahun. Anjing. Lu 100 nabung. tahun 7 kali reinkarnasi. Lu nabung 10 juta sebulan bersih, 10 tahun dapat 1 M. Setahun dong. 10 juta sorry 10 tahun betul. Iya, Iya. 10 juta lu. 10 juta bersih. 10 juta bersih sebulan. 1 M, 1,2 lah kan? Iya, 1,2 M. Ya kan Iya. 120 jadi Iya. 1,2 kan? 1,2 M. Untuk jadi 10 M 100 tahun. 100 tahun. Eh, Belum ditambah pengeluaran yang lain-lain. Iya. Hidupnya. Makanya 200 jutanya dilangin aja biar gampang. ya oke. Ya 1 M. Tapi kan catatannya adalah si player ini kan 11 juta uang, Iya. harta tabungan, deposito Iya. gitu. Kan dia udah punya mobil, udah punya rumah ya. aset itu aset. Rumahnya 3M. Anjir. Iya. Kebayang gak lu Neng? Itu kan pertanyaannya kan. Gak kebayang loh dulu gitu. Tapi sebenarnya fenomena lu duitin game tuh udah ada dari dulu kan. Duitin game tuh gimana? Kayak World of Warcraft zaman dulu. Yang jago-jago main itu jualin item kan. Misalnya mereka Oke, nemu rare oke. item, mereka jual di di website Kaskus di mana. Jual ini juga ya, jual user World of ya. Warcraft. Iya, jual akun. Sebenarnya Kon-
fenomena lu duitin game itu udah ada. Itu game online internet kan? Internet, Online. online. Berarti anggaplah kita mulai dari apa? Counter Strike yang paling ini, Counter yang Strike. paling awal. Paling awal game online. Iya kan, Counter Kalau Strike. Indonesia sih Ya, yang CS ya harusnya. Gunbound Gunbound Gue iya. sempat main gue. Gunbound itu Ragnarok Online sih Ragnarok yang dulu Online. Duluan ya? Yang RO. benar-benar Online naik. itu barengan itu bertiga Gunbound, RO sama CS. Oke. Barengan Counter itu. Strike nih. Heeh. Nah di situ nggak jualan juga sih kalau gue lihat Counter Strike kan juga. RO udah. RO udah. RO udah. Jualan user. Jualan item, Jualan item Oh, sama jualan duit. jualan duit. oh lu ngejadiin Iya. item, Lu- banyakin duit, terus lu farming. Oh iya. Lu farming, cari item bagus. Harusnya pola itu. Tapi kan itu lebih kepada iya lu tidak mengklaim diri lu gamer dong istilahnya. Lu ngeklaim diri lu penjual apa? Tapi Trader. gamer Lon menurut gua. Tetap gamer ya. Tetap Iya, gamer ya. kalau menurut gua. Jadi fenomena lu duitin tuh sebenarnya udah ada. Oke. Sehingga ada menurut gua ada value-nya dari lu misalnya lu tekun mainin RO-nya sampai jam 3 pagi ya dapat rare item lu jual gitu. Ini termasuk sebenarnya dengan tindakan ngejokiin. Iya, Maksud ngejokiin. gue polanya masih sama nih. Iya. Tapi ada. tadi yang gua spesifik adalah menjadi atlet profesional misalnya. Iya. Karena Profesional ya. ya secara profesional kan memang secara profesional itu muncul saat kemudian atlet profesional itu muncul saat kemudian ada kompetisi profesional Iya. pastinya Iya. gitu. Itu mulai dari Dota kali ya. Dota yang udah Dota. kan. Apa tuh waktu itu Dota. ya? Dota. Ada juga tuh ada gue lupa tuh gue sempat nontonin kompetisi game tahun 2000 berapa ya? 2006 itu baru mulai. Jadi itu arcade berantem kayak Street Fighter. Jadi udah ada event-eventnya kecil-kecil dari Oh. 2005 2004. Kalau kompetisi bahkan termasuk gue pernah lihat malah kompetisi Tetris misalnya gitu ya. Iya. Itu ada Oh iya kompetisinya. iya itu Ada itu ada kompetisinya Lon. Jadi Ah. kayaknya dari situ sponsor dan sebagainya, terus gamenya makin canggih ya, sehingga value kompetisi juga naik, ada duit yang naik gitu. Iya, Ditambah iya. internet tambah canggih, dapat streaming, dapat apa gitu. Iya dan itu dinikmatin orang gitu. Gue Iya. melihatnya bahwa gue pun menikmati gitu. Gue nontonin Mobile Legend misalnya, kompetisi Mobile Legend, gue menikmati gitu sama kayak gue nonton MU, nonton Iya. sepak bola gitu. Iya, sama kayak gue nonton Mengagumi basket, skill kan. skill terlebih karena gue paham ya. Maksudnya Iya. gue karena paham permainannya gitu. Maksudnya misalnya gue tidak menikmati nonton golf karena Iya. gue tidak paham. Iya. Sama seperti gue tidak menikmati misalnya nonton PUBG. Iya. Karena gue gak pernah main juga, gak terlalu paham juga gitu. Tapi itu menjadi sebuah kemasan profesional, kemasan yang rapi gitu. Bahkan ada kompetisi turnamen yang bergengsi. Itu sih yang gue nggak kebayang gitu waktu gue umur berapa belasan. Iya. Masih kerja di bank kayaknya cita-citanya gitu loh masih kerja di bank. Kayaknya enak nih kerja masuk jam 8 pulang jam 5 gitu anjir. Kalau nilai lu nggak bagus, ya gak kepikiran lah misalnya nilai lu nggak bagus Iya. di sekolah, kontrolernya hilang dari nggak bisa dicolokin. Di mana kontrolernya? Iya. Disimpan sama nyokap gua. Bisa dibanting malah. Ada tuh cerita teman gue dibanting mesin gamenya goblok. Iya. Super Nintendo-nya dibanting sama nyokapnya. Sedih banget. Iya, nggak kepikiran sih. Gak kepikiran. Maksudnya kalau dari gua kan hitungannya Paling masih yang muda. paling muda ya. Ya. Itu aja gua gak kepikiran loh. Iya. Yang dulu. Lu apa besar dengan apa? Lu harusnya udah besar dengan PlayStation dong. Lu ngalamin Nintendo 8 bit gak? Enggak. Gua tuh gak pernah punya konsol main game. Karena lu gak tertarik. Bukan gak tertarik. Gue pengen. Cuma dari orang tua yang gak ngebolehin. Alasannya sama. Ya ntar nilai kamu jelek. Bla 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 gitu. Padahal anaknya keluar rumah main terus juga sama. Malah mabuk-mabuk. Mabuk. Anaknya udah ngipek nih kan di Ya pojokan. lebih baik punya konsol game di rumah. Biar dibetah di rumah. Ya maksudnya ya sama sekali gak kepikiran. Kayak dulu konsol yang akhirnya gue punya waktu SMA itu Akhirnya PSP. gue punya nih. Akhirnya gue punya PSP. PSP itu yang kecil ya. kecil, yang kecil. PlayStation PSP. Portable. Bentar, Portable. PSP portable ya. Yang Portable. lupa satu lagi PS1. Yang kecil, lebih kecil dari PS biasa. Ya, Oh iya, Yang ada yang putih. kecil. ya, Ada yang lebih versi kecilnya. Lalu ini PSP ya. PSP. Dan waktu itu tuh udah Enggak bisa main berdua dong, seinget gue. bisa Bisa main online. online. Waktu itu. Online, oke. handheld ya bisa. Iya online. bisa online dan Bisa ya nyolok. enggak nggak nyolok pakai wifi. Iya, maksudnya kayak Nintendo Game Boy kan bisa nyolok tuh. Iya pakai USB. kabeling Kabeling dulu namanya. ada juga. Oke. Iya dan itu tuh kayak ya udah bisa main online tuh bertiga berempat waktu itu udah seru banget kan. Iya. Tiba-tiba cepet tuh Android udah ngeluarin lu bisa main Iya. kemana-mana bilang buset deh. Entar lu ngerasain gak sih di perpindahan dari Symbian, bukan Symbian gue lupa lah ya apa ya, Nokia misalnya gitu ke mana?
ke BlackBerry ke Android. Sangat. Iya. Sangat. Tapi lebih cepat ya terasanya ya, lebih cepat Iya. ya. Makanya kita langsung cepat ke Android tuh kalau nggak salah Iya. ya. Oke. BlackBerry gak bertahan lama lah, berapa tahun dia? BlackBerry setahun 2 tahun. Iya 3 tahun ya. 3 tahun. Iya, gak lama BlackBerry. Heeh. Nah iya, maksudnya udah gue yang paling muda dan udah di tahap itu aja kayak nggak pernah kepikiran bahwa itu akan menjadi sebuah profesi sekarang. Kalau tahu gue main game aja. Main game aja gue udah biarin. Apa dulu lu? Apa namanya? Penilai buku. Iya. Itu jadi sebuah profesi. Tapi gue punya saudara yang gue tahu yang kayak RO bisa jualan item Iya. itu karena saudara gue kayak gitu. Tapi ketika di umur udah muncul e-sport ini menjadi atlet, yang gue tahu saudara gue tuh jago banget emang dulu gamenya. Ya udah uzur aja. Iya, Dia masanya udah lewat. masanya udah lewat. Padahal dulu dia jago banget. Itu kayak teman gue yang Mobile Legends si Ratso, udah jago banget. Iya. Itu jago banget menurut gue, cepet banget tangannya. Dan itu yang lu kagumi dari e-sport kalau menurut gue kan, lu misalnya lu main Mobile Legends, dia kayak sempat bawa bedak gitu. Tangannya cepat atau main Mobile Legends pakai telunjuk. Biasanya orang umum kayak gini nih. Iya, Dia pakai telunjuk dia. Dia pakai gini. Kayak gini. Buset, itu kan maksud gue lu kagum men. Maksud gue gila otak lu bagi 3 men. Kayak dia bilang, Hen hati-hati itu Hen. Musuh dari atas. Atas dari mana sih gue gak ngeliat. Katanya dia udah ngegerakin screennya gitu. Jadi otaknya cepet banget, itu yang mengagumkan menurut gue. Ya tapi bahkan selevel dia pun, temen lu pun si Rats tidak kemudian memikirkan menjadi atlet kan. Betul. Gue yakin kemampuan bermain game tuh kan menurut gue sebuah passion juga, ada bakatnya lah gitu. Pasti dia dari kecil juga sudah termasuk yang kelihatan nih menonjol nih kalau main game gitu. Lu kan bisa ngeliat lah teman-teman lu siapa sih yang main game, kayak belajar game cepet banget gitu. Sementara lu harus middle gitu, meramaikan situasi aja gitu kan. Itu kelihatan gitu. Gue di dulu waktu zaman bukan FIFA, Pro Evolution Soccer kan gue termasuk salah satu nomor 1 dulu di teman-teman kita dulu. Udah susah ngalahin. Cuma kan gak juga kepikiran jadi gamer gitu karena memang sudah terbiasa dengan cita-cita menjadi karyawan gitu misalnya, atau pegawai negeri sipil gitu. Atau jadi ABRI. ABRI. Selamat ABRI TNI Polri gitu. Atau jadi dokter. Nah, poinnya adalah gimana ya gitu perpindahan itu bisa terjadi. Memang sih situasinya memungkinkan, tapi sebagai orang tua deh gitu, gue kalau orang tua gue sekarang ditanya jadi gamer, bahkan mereka pun masih agak bingung gitu dengan profesi gamer itu gitu. Dan bahwa lu bisa menghasilkan ya. Oke, sekarang lu dengan jualan item, jualan apa, berapa lama sih bertahan itu gue nggak terlalu yakin. Tapi kan saat lu terjun jadi atlet profesional, ya hidup lu udah di situ walaupun secara karir nggak panjang banget. Sama kayak atlet pada umumnya lah. Atlet kan di atas 30 rasanya selain biliar, ini kan permainan-permainan yang nggak menuntut fisik, tapi lu bulu tangkis, voli, basket mungkin masih ada lah ya. Bola pun di atas 30 lu udah keok kayaknya gitu. Nah termasuk e-sport kelihatannya gitu karena ada pemain-pemain baru, pemain muda. Walaupun ada beberapa yang bertahan, tapi di sela-sela waktu yang singkat itu kan lu bisa tanda kutip memupuk penghasilan gitu dengan baik menurut gua, yang bisa melampaui lu udah kerja puluhan tahun di karyawan kantor gitu, kecuali lu jadi owner atau lu jadi pemegang bisnis gitu. Itu sih yang menurut gua gila banget ya, lu bisa membayangkan itu gitu. Nggak ada yang kebayang sih kayaknya. Di level ada yang kita kebayang. ya, Iya, di kita level kita nggak ada kebayang. Maksudnya ketika itu udah nyampe peaknya, baru yang mungkin generasi kita baru mikirin, oh ya udah kalau gitu gue bikinin manajemennya aja, gue bikinin kantornya aja. Iya bisa. Kita udah kepikiran di situ. Tapi kalau untuk ngebangun iklim itu pun kayaknya ngebangun. nggak Lu jadi pemainnya. Iya itu dia. Udah enggak sih. Udah enggak sih. Tapi next gimana? Maksudnya ke depannya gimana? Misalnya nih lu punya anak. Enggak, gue gak tahu sih. Maksudnya apakah 10 tahun ke depan menjadi jangan-jangan. Karena kan sama kayak gue selalu suka konteksnya ojol. Dulu kan rame banget orang ojol awal-awal tuh penghasilannya bisa mengalahin manajer. Itu tuh ini banget tuh, bias banget tuh. Gue yang aneh banget sih gitu. Maksud gue tidak yakin. Waktu awal mungkin iya, tapi begitu tuh membludak. Ya kan begitu pelakunya banyak. Pot-potan juga kan gitu. Pada akhirnya apakah gamer ini akan menjadi seperti itu sehingga di masa depan ya sama aja menjadi atlet pada umumnya. Gue suka kata-katanya Taufik Hidayat atau siapa, Gracia Poli. Waktu menang Olimpiade di ini. Yang waktu liftingan gue ikut klub itu ratusan. Yang jadi yang dapat medali ya cuma 1 di seluruh dunia loh. Iya, benar juga gitu. Jadi yang berprestasi kan cuman, tapi itu yang berprestasi oke. Misalnya kita selalu bilang bahwa
pemain bola ada ribuan, jutaan mungkin yang dapat Piala Dunia paling berapa orang gitu. Bahkan main-main hebat tidak dapat Piala Dunia. Tapi kan seenggaknya lu bisa hidup dari situ. Lu nggak boleh dong bilang David Beckham nggak hebat karena dia nggak. Kita bisa bilang David Beckham tidak hebat karena dia tidak pernah meraih Piala Dunia ataupun Piala Eropa. Tapi kekayaan yang dia kumpulkan dari situ kan bisa jadi hidup gitu. Kalau buat e-sport ya, menurut gue masih tetap bisa hidup karena kalau kita bandinginnya sama kayak ojol gitu, beda karena itu kan supply dan demand ya. Sedangkan kalau ini kan memang bentuknya tuh kompetisi, selama kompetisinya terjaga ya, tidak seperti kompetisi yang lain. Ya, dan tetap akan ada yang bisa hidup dari situ sih. Iya, dan teknologinya makin canggih kan. Iya. Lu pernah nonton itu nggak Ready Player One? Non? Iya. Ya, lu masuk ke VR menurut gua ya makin berkembang kan. Bentuk aja. Tiba-tiba langsung masuk VR aja nih. Iya, maksud gua kan berubah bentuk. Iya, berubah bentuk aja gitu, makin canggih ya. Ya makin mantap gitu gamenya. Jadi ya udah ada virtual reality, udah memang udah ada kan kalau nggak salah beberapa. Udah ada game virtual game. reality sudah mulai, cuman belum ini aja karena mungkin secara infrastruktur masih mahal. Iya. Selalu itu kan. Iya. Sama lah sebenarnya menurut gue, generasi kita pasti sempat ngalamin masa loss atau masa tidak main game. Karena memang lu harus main game ke warnet gitu kan. Alatnya tidak dekat. Jadi lu membuang waktu. Gue merasain banget tuh saat gue harus punya konsol atau harus ke warnet. Buang waktu nih gitu. Tapi begitu itu ada di handphone, yang handphone juga menjadi kebutuhan primer, kita udah pernah bahas. Selesai itu barang. Gitu. Apa ya, maksud gue tidak main game yang kompetitif, tapi gue main game akhirnya kan, game-game sepele gitu-gitu kan. Lu main dulu, ingat gak Flappy Bird? Itu aja kan kompetitif Lon. Gila, Itu aja kompetitif. Makanya gue sekali sampai isunya sama ininya nggak di develop lagi kan, sama penciptanya saking dia stres, gue dapat banyak duit dari sini, gila nih gue iseng-iseng doang gitu. Iya, Flappy Bird. Tapi yang berkompetisi juga menikmatin itu loh, gitu, ada kompetisinya, ada hadiahnya gitu, ngeri bener. Itu sehingga gue kebayang bahwa di masa depan bagus juga gitu, menurut gue bagus juga bahwa gamer kemudian bisa menjadi satu hal yang artinya gini, dengan adanya internet ya, YouTube ya, lu bahkan gue bisa bisa bayangkan dulu kalau lu belajar alat musik, lu nggak lihat masa depannya jadi musisi, nggak apa-apa dulu. Gitu, lu main musik adalah sebagai band, kecuali lu orang-orang yang memang Tuhan udah kasih jalurnya kayak Dewa, Padi gitu yang memang udah ada, atau lu punya passion banget untuk main di jalur musik, lu jadi penyanyi kafe cukup gitu. Tapi dengan sekarang kan bahkan anak remaja pun bisa viral gitu. Menurut gua hal baik juga gitu. Membuka opsi-opsi untuk tidak selalu berprofesi kantoran. Gua ya. Walaupun yang profesi kantoran jadi apa ya? Kalau gua jadi melihat sisi positifnya, justru persaingannya jadi melebar, enak gitu. Dulu kan semua PNS, mau ini gitu kan. Udah saingannya banyak, udah kemampuan lu rata-rata, saingannya banyak kan anjing. Tapi masalahnya juga ini Lon, penduduknya makin banyak, sama aja. Itu ya, cuma paling gak kan melebar. Gue tadi diskusi sama Ardi sebelumnya. Saat lu punya tim e-sport, ini bukan hanya 11, anggaplah 10 ya. 10 pemain tim e-sport. Ini kan butuh manajer, butuh BA, butuh orang HRD, butuh orang legal gitu loh. Buat back office-nya tetap bahkan ada. Butuh pembantu rumah tangga untuk rumah latihan gitu. Terus pembersih rumah. Maksud gue banyak sekali jalur yang bisa dibukakan. Untuk lapangan kerja gitu. Itu sih yang jadi menarik sih. Tapi ya nanti kalau kan kita udah umur segini nih, umur segini. Maksudnya kalau misalkan kalian nanti punya anak, kalian kayak oh ya udah lu main game aja udah jadi anti e-sport. Kalian bakal kayak gitu atau ya kayak yang kita alamin sama orang tua kita lah. Ya lu belajar, sekolah, ntar selesai sekolah lu cari kerja yang ini. Akan seperti itu atau udah ngikutin kayak ya udahlah lu main game aja nggak apa-apa kalau emang itu udah passion lu. Waduh, ini kita perlu buka topik baru nih, kalau lu punya anak mendidiknya gimana nih kayaknya. Cara mendidik anak dengan baik. Iya enggak sih, enggak sampai situ maksudnya. Jangan sampai situ dong. Kita belum sampai situ kan memang. Oke, enggak apa-apa. Maksudnya Secara ini kita udah kalian terbuka buat yang kayak gitu gak sih? Terbuka. Kalau gue sih terbuka karena ya gue sendiri mengalami masa transisi, kita sendiri mengalami masa transisi di mana ya lu kebayang gak sih orang seperti, gue ambil contoh orang seperti Raditya Dika gitu, yang dia kuliah pun biasa-biasa aja sebenarnya kan, kuliahnya kan FISIP juga gitu, S2 sampai Australia gitu, tapi kemudian tidak menjadi, sebenarnya kan contoh-contoh itu udah banyak ya, contoh seniman lah ini segala macam, tapi di masa sekarang kehidupannya menurut gue jadi lebih baik. Jadi lebih baik karena terbuka kemungkinan dia bisa mendapatkan penghasilan bukan hanya dari jalur seninya konvensional gitu. Contoh deh, misalnya lu seniman patung gitu. Seniman patung yang kemudian bikin patung untuk dijual. Itu salah satu
sumber penghasilan. Tapi saat lu bisa berbagi sama orang cara lu membuatnya ininya itu menjadi video di YouTube misalnya, maksud gue itu juga menjadi sumber penghasilan yang baru gitu. Itu yang menarik sih menurut gue. Jadi apapun itu kayaknya bisa deh berprofesi untuk selama dia pintar menjual, selama dia pintar mengemasnya dirinya gitu. Ya lu bikin kopi sekarang kan contoh paling gampang kan itu kan. Lu nggak perlu ini, lu punya kedai kopi 20 sudah lumayan menurut gue gitu. Jadi nggak selalu ini sih akhirnya, tapi apakah harus berbagi waktu? Kalau gue bilang sih pendidikan itu tetap penting kalau gue. Yeah. At least gue juga harus punya kemampuan ngekuliahin anak gue sampai 1 misalnya. Ah udah sampai situ aja ya gitu, supaya lu punya teman. Iya, lu punya hidup. Iya. Ya, bahwa lu nanti memilih kemana. Iya masalah nanti gitu. Maksudnya lu milih mana, ternyata lu lebih suka seni, ternyata lu lebih suka olahraga, ternyata lu lebih suka akademis, bagus juga dong, suka akademis mantap juga gitu. Itu malah lebih keren, kayaknya lebih keren deh. Tapi tetap sih memang menurut gue sukses di jalur akademis itu gak tau, menurut gue kalau gue pribadi pencapaian tertinggi tuh researcher sih, gila sih. Orang-orang ilmuwan itu kayaknya. Ilmuwan apa nih Lan? Apapun Hen. Ilmuwan pokoknya lu kalau bagian riset aja gitu. Maksud gue gue gak tau ya, gue selalu kemakan beautiful mind gitu. Kayaknya lu cerdas banget kayaknya. Tapi gila. Gak apa-apa juga Hen. Gak apa-apa Hen. Emang seniman kurang gila apa? Lu lihat seniman deh. Lu seniman apalagi seniman yang bukan musisi aja gila gitu kadang-kadang. Gila tuh dalam arti konteks ini ya. Maksud gue kemampuannya. Beautiful Mind kan emang gila Lon. Apa? Beautiful kan memang gila. Iya sih dia skitso apa? Jangan gila juga gitu. Misalnya ini skizofrenia. Halu dia kan. Cuma kan lu bayangin orang-orang yang meriset bom aja, meriset ke bulan misalnya, atau meriset menemukan energi-energi terbarukan. Entah kenapa menurut gue pribadi ya, itu keren banget gitu. For the best of humankind. Boleh ada Ronaldo baru, Messi baru. Udah, lu akan selalu gitu aja gitu. Michael Jordan baru, ya gak apa-apa. Olahraga ini udah banyak orang-orang hebat di dalamnya gitu. Tapi saat lu menemukan penemu sih, lebih kepada penemu kali ya. Saat lu menemukan hal-hal kayaknya keren banget. Kayaknya gitu. Itu sesuatu yang gak mungkin gue capai kayaknya. Iya. Lu gimana Lu nanya, kalau lu gimana? Lu akan biarkan? Kalau gue sih biarkan mereka memilih aja ya. Maksudnya kalau ngeliat kayak kita yang udah pernah ngalamin kayak gitu, ternyata hal-hal yang ditahan-tahan sekarang justru malah meledak kan. Iya. Programmer, IT, ya. Wah dunia IT sih dunia udah IT, lawan lagi, lu tambah gak ada lawan itu. Maksudnya sekarang ya udah kayak, ya udah coba aja apa yang dimau dulu, asal serius aja. Ya kalau gue sih lebih kayak ini ya, kalau gue lu passion dan lu ya emang kalau lu berbakat ya. Maksudnya gue suka banget tuh kemarin ngeliat video dibilangnya lu gak akan bisa ngalahin orang yang have fun. Oh oke. Jadi waktu itu ada riset dibilang ada sampel kayak 5 orang main tenis. Ada 1 nih dia have fun banget. Jadi disebut dia latihan, tanding itu bukan kerja. Iya, dia menikmati semua prosesnya. Itu kayak main lah ya. Buat dia tuh jadi main. Kalau sekarang yang lain udah kayak, aduh gue udah capek latihan nih. Nah dia pengen latihan. Ini agak pas gak sih sama, lu nonton gak sih Kobe itu punya video motivasional. Yang dia bilang ya gue bangun jam 4. Oh iya. Gue bisa latihan. Di interview dia ya. Gue bisa latihan, orang belum bangun gue udah latihan. Terus nanti sesi berikut. Jadi sehari orang biasa sesinya misalnya 4, dia bisa 6. Iya. Jadi gue tidur juga lebih lama gitu. Buat dia itu adalah keinginan yang lu bilang ya, buat dia itu bukan sekedar kerja lagi, udah have fun. Gue memang mau. Iya. Gue menikmati prosesnya, jadi rasa sakitnya gue nikmatin juga. Dan pastinya butuh waktu tetap, tapi setelah sekian lama ya gue bisa ngalahin orang yang bahkan berbakat gitu, karena gue bekerja lebih keras. Gitu secara jadi ini lu sih. Have fun gitu. Kalau gue sih gitu ya kalau gue. Ya karena kalau lu anak gue have fun main game ya, yang pasti yang perlu dipastikan ya lu jadi yang terbaik, berikan yang terbaik lah gitu. Karena pasti ntar apapun uangnya, fame-nya itu datang sendiri gitu. Dan itu sih nggak bisa dikontrol ya, maksud gue. Gue selalu kalau masalah fame dan uang gue selalu ingat J.K. Rowling, gila lu. Iya, umur J.K. Rowling, terus siapa penemu Kentucky Fried Chicken. Itu jadi contoh tuh orang tuh. Iya, gue suka banget. Colonel Sanders. Iya kan bener kan, maksud gue Colonel Sanders gitu, gila lu di umur 67
Kalau gue nggak salah baru ketemu Fame itu pun bener yang Henry bilang. Bukan Fame yang dia cari, gue mau jualan ayam goreng nih, kayaknya enak nih. Siapa yang tahu ayam goreng dia meledak gitu kan? Gak ada yang tahu gitu. Apakah dia setelah itu menikmati? Kayaknya dia umurnya cuma 10 tahun, 15 tahun udah menikmati uang yang luar biasa gitu. Yang penting lu nikmatin lah menurut gue ya. Karena pasti datang sendiri apapun yang diharapkan gitu. Atau mau ambil contoh ekstrim Steve Jobs berapa tahun sih menikmati kesuksesan kan? Iya. Itu sih. Cuma ya benar juga. Oke. Jadi kalau kita sepakat ya kita sepakat aja lah e-sport kalau ntar e-sport di masa depan masih jadi bahkan akan berkembang. Harusnya sudah bahkan akan berkembang lagi sih. Dan gue yang sebenarnya yang pengen kalau gue pribadi ya pemerintah tolong dong. E-sport kita bagus gitu. Maksudnya gini, gue ya kalau lu bicara sepak bola, aduh kita butuh blueprint kayak Jepang. 100 tahun memang benar harus sabar. Mungkin yang kita salah satu cabang olahraga yang kita sangat bagus banget bulu tangkis. Kita udah punya basicnya tuh gitu. Tapi e-sport ini kan kita punya peluang ya untuk mencuri Karena perhatian semua sama-sama dunia. baru ya. Semua sama-sama baru dan kita menonjol gitu. Maksud gue sayang banget. Ya udah ambil aja dulu gitu. Ambil aja yang ada depan mata menurut gue gitu. Infrastrukturin kasih bagus, kompetisi kasih bagus. Internetnya bagusin. Ini Udah 5G kan. Udah 5G kan. Jangan blokir situs porno aja. Ya. Internetnya bagusin. Joni Plate. Internetnya bagusin. Iya bener, internetnya bagusin. Jangan sekolah jam 5 pagi pak, internetnya benerin gitu. Kita bahas apa nih, sekolah jam 5 pagi nih. Gue mau caci maki tuh sekolah jam 5 pagi. Gitu ya, jadi supaya kita bisa unggul di hal baru kan enak juga gitu menurut gue sih. Karena pemain kita, atlet kita bahkan diakuin dunia. Iya, jago-jago. Sayang banget gitu, maksud gue jangan sampai putus nih. Jangan sampai putus, selalu ada ya lu gak mungkin selalu menjadi yang terbaik. Ya bahkan Brazil pun tidak selamanya juara dunia terus. Tapi kan bahwa lu selalu menelurkan pemain yang bagus itu masalah sistem. Iya. Nah itu sih yang gue harapkan bisa disistemkan. Siapa tahu kelak anak-anak kita jadi masuk salah sistem satu. itu. Iya dong. Mungkin gak yang terbaik di dunia. Tapi namanya ada nih gitu, beredar nih di dunia. Indonesia selalu dipertimbangkan lah kayak bulu tangkis, selalu orang gentar dengernya kan, ya kan. Udah, waduh Indonesia nih gitu terlepas. Gentar. Mungkin masih regenerasi tapi kayaknya tetap bagus nih gitu barangnya gitu. Kira-kira gitu. E-sport mudah-mudahan sukses tim e-sport Indonesia di dunia. Itu dulu pembahasan kita untuk kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you. Dah.